Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season kelima, chapter kelima. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sebuah gurun pasir yang di sana terdapat sebuah keluarga imigran yang ikut menumpang pada seorang pemilik truk. Sayangnya ternyata pemilik truk itu mengkhianati mereka dengan cara meminta mereka untuk turun. Beruntungnya di sana terdapat Shaw yang dengan segera langsung menghajar pengemudi truk itu dan memberikan kunci mobilnya kepada keluarga tersebut agar mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Di kota New York, Reese sedang mengawasi dari kejauhan terkait nomor baru mereka yang bernama Terry Easton. Merupakan seorang tukang duplikat kunci. Dan Reese bisa melihat jika Terry telah menerobos ke salah satu bangunan untuk meletakkan bom di sana. Saat itu Reese telah berhasil terlebih dahulu memberhentikan apa yang hendak Terry lakukan. Serta ia juga berhasil membawa Terry ke kantor polisi untuk bertanya terkait apa yang telah ia lakukan. Di kantor, Reese sedang mencoba untuk bertanya terkait mengapa Terry melakukan hal itu. Sayangnya Terry tak dapat menjawabnya dan Finn juga tak berhasil menemukan ada yang aneh dari rekening milik Terry. Ketika Reese sedang menghampiri Fusco, ia melihat bahwa telah ada sebuah geng yang baru saja ditangkap oleh kepolisian. Reese juga mendapatkan informasi dari Finch jika di telepon Terry terdapat ponsel pesan terkait ancaman pada istrinya. Di ruang interogasi, Terry pun memberitahukan jika ia tak tahu siapa yang telah mengancam hal itu pada istrinya. Serta ia juga telah mendapatkan paket yang merupakan bom dengan instruksi untuk segera diledakkan. Tak lama kemudian, telepon pun Terry berdering dan setelah mereka menjawabnya, orang yang mengancam hal itu menjelaskan bahwa Terry tak akan melihat istrinya kembali. Mendengar suara itu membuat Finch langsung berhasil mengenali siapa orang di balik suara tersebut. Finch menjelaskan bahwa terakhir kali mereka mendengarkan suara itu adalah suara tersebut memerintahkan 911 untuk menutupi kasus pembunuhan. Dan beruntungnya Finch juga berhasil mendapatkan lokasi tempat di mana istri Terry berada. Finch memberitahu ia mungkin mengetahui cara menemukan si suara dengan menggunakan penjahat kriminal lain demi menemukan suara itu. Lalu dengan segera Reese mengajak anggotanya untuk menghampiri lokasi yang telah Finch berikan. Di kantor juga Fusco mendapatkan sebuah kasus baru untuk menangani kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pria bernama Amir Siddiq. Di sana Reese mencoba untuk mengajak Fusco agar ikut bersamanya. Tetapi Fusco masih marah karena Reese enggan untuk membagi informasi rahasia padanya. Di ruang interogasi, Amir menjawab bahwa bukan dirinya yang telah melakukan pembunuhan itu. Serta ia juga telah mendapatkan senjatanya ke badan balistik. Namun bukti kwitansi terkait pendaftarannya telah menghilang. Saat ini Finch sedang menghampiri Elias untuk meminta bantuannya agar menemukan suara yang menjadi misterius. Dan saat itu ternyata Elias tanpa diduga mengenal seseorang yang mungkin mengetahui di mana suara itu berada. Lalu kemudian Elias dan Finch pun pergi untuk menghampiri kenalannya itu. Ketika Reese telah tiba di lokasi, ia mendapatkan telepon dari sang suara yang menjelaskan jika Reese telah terjebak di perangkapnya dengan membawa kepolisian ke tempat tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian gunung itu langsung meledak dengan anggota kepolisian di dalamnya. Setelah ledakan terjadi, Reese mendapatkan kabar jika beberapa anggota kepolisian mengalami luka parah dan wanita yang disebutkan tidak ada di ruangan itu. Serta mereka juga mendapatkan laporan telah ada beberapa bom yang terpasang di sekitaran New York. Pada malam harinya, Groves mencoba untuk menangani nomor yang baru saja muncul. Tampaknya nomor itu adalah anggota dari Samaritan. Namun tanpa Groves sadari, telah ada seseorang yang ternyata mengeliminasi agen Samaritan itu. Dan di kantor polisi, Fusco berhasil menemukan berkas terkait senjata yang Amir gunakan. Ternyata hal itu membuat Amir langsung mengeluarkan jati dirinya yang asli, bahwa dirinya adalah seorang pembunuh berantai berdarah dingin. Dengan cepat tanggap, Fusco segera mengambil tindakan dengan membawa Amir Siddiq ke penjara bawah tanah di kantornya. Sementara Terry baru saja menerima sebuah paket untuk pergi dari kantor itu. Di sebuah sekolah terbengkalai, Finch dan Elias menghampiri Raul yang merupakan penyuplai bom untuk si suara itu. Elias juga langsung bertanya kepadanya berapa banyak bom yang telah Laur buat untuk di mana saja bom itu diledakkan. Di kantor polisi, Fusco sedang dihampiri oleh Reese yang dimana Fusco memberitahukan jika ia baru saja membereskan sebuah kasus serta menahan orang tersebut. Reese juga menyadari ternyata Terry telah pergi dari tempat itu. Beruntungnya Reese masih berhasil menemukan Terry dan mengetahui bahwa Terry telah diperintahkan oleh suara yang mengancamnya
untuk membebaskan sebuah geng yang telah ditahan di sebuah kantor tersebut. Kemudian lalu Reese memberitahukan hal itu kepada Finch, dan menanggapi hal itu, Finch menjelaskan jika Terry bukanlah satu-satunya orang yang bekerja untuk sang suara. Lantas Reese pun membawa Terry untuk memeriksa sel geng tersebut. Tetapi sayangnya, ternyata geng itu telah pergi dari tempat tersebut, sehingga kini membuat kantor polisi menjadi kacau. Ketika Groves tiba di sebuah taman, ia hendak membunuh agen Samaritan. Tetapi sebelum ia sempat melakukannya, seseorang ternyata telah melakukan hal tersebut terlebih dahulu dan langsung mencoba untuk menyerang Groves. Ternyata orang yang membunuh agen Samaritan itu adalah Shaw. Mereka juga sempat sedikit melakukan nostalgia yang dimana Groves menjelaskan bahwa ia harus pergi dari tempat itu karena ia telah menjalani 7.000 kali simulasi untuk membunuh Groves. Kembali ke kantor polisi, Finch menjelaskan bahwa ia akan membantu Reese dengan menghampiri langsung sumber si suara berasal. Sedangkan Reese akan membuat Terry tetap aman di sebelahnya. Di sana juga Reese bertemu dengan Fusco yang sedang berpatroli di kantor itu. Lalu dengan segera mereka menghampiri ruang senjata untuk meringkus geng yang telah mempersenjatai dirinya sendiri. Reese berhasil mendapatkan informasi jika geng itu telah mendapatkan perintah untuk menghabisi salah satu tahanan bernama Amir Sadiq. Mendengar hal itu membuat Reese dan Fusco akhirnya segera menghampiri sel tahanan dari Amir. Setelah tiba di tempat sang suara, Finch rupanya tak berhasil menemukan keberadaan tersebut. Dan Elias menyadari jika selama ini suara tersebut ternyata telah mengincar mereka berdua. Di sel Amir, Reese mempertanyakan mengapa semua orang mengincarnya. Menanggapi pertanyaan itu, Amir menjawab bahwa orang-orang tersebut adalah orang suruhan dari mantan bosnya. Sebelumnya Amir bekerja untuk bosnya agar bisa mengerjakan pembunuhan pada mantan pekerjaannya. Sehingga ia sadar jika dirinya telah menjadi target dari mantan bosnya itu. Amir juga menawarkan sebuah kesepakatan untuk memberikan identitas dari bosnya agar bisa membuat ia terbebas dari semua kasus yang telah ia lakukan. Lalu dengan segera Amir dibawa ke ruang interogasi untuk mendapatkan perjanjian itu. Ketika salah satu polisi hendak membunuh Amir, dengan segera Reese langsung menghentikannya. Dan mereka juga mendapatkan serangan dari geng yang hendak mengincar Amir. Di sebuah taman, Shaw mencoba untuk membunuh Groves karena ia masih menyangka jika dirinya masih berada dalam simulasi Samaritan. Tampaknya Groves menanggapi hal itu dengan menurunkan pistolnya pada dirinya sendiri. Sehingga membuat Shaw langsung menyadari jika kini sudah tak berada dalam simulasi lagi. Ia juga akhirnya memutuskan untuk tak menembak Groves. Saat Reese dan Fusco sedang sibuk untuk menembaki geng, Terry memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Amir. Dan Reese pun langsung mendapatkan kabar dari Finch jika istri Terry hanyalah tipuan dari sang suara. Sebab ternyata sang suara itu adalah Terry sendiri. Dan ketika Terry hendak menembak Reese, Fusco langsung segera menyelamatkannya. Sehingga hal itu membuat Terry mau tak mau melarikan diri dari tempat tersebut. Ketika Terry sedang melarikan diri, ia langsung mendapatkan telepon dari Finch yang telah mengetahui identitas asli dirinya. Dan Terry juga tak menyadari jika Finch telah berada di belakangnya. Lalu langsung Terry pun mengarahkan pistolnya kepada Finch. Beruntungnya, Elias ada di sana untuk mengancam Terry kembali. Situasi itu membuat Terry langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh Finch dan memutuskan untuk kembali melarikan diri. Sayangnya ketika Terry telah melarikan diri, Elias langsung menekan tombol pemicu ledakan yang telah ada pada tangannya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reese yang akhirnya memutuskan untuk memberitahukan semuanya kepada Fusco, lalu mengajak Fusco ke tempat persembunyian mereka agar Samaritan tak mendengar penjelasan yang Reese berikan kepada Fusco. Setelah penjelasan itu membuat Reese, Fusco, Shaw, dan Groves langsung berkumpul bersama Finch yang sedang berada di pinggir laut. Episode ke-10 dibuka oleh Finch yang sedang menghampiri tempat kencan pertamanya bersama Grace. Di sana juga seorang pelayan menjelaskan bahwa ia senang melihat kembali Finch. Mendengar hal itu membuat Finch langsung bingung dan memutuskan justru untuk pergi dari tempat itu. Lalu setelah Finch tiba di markas, Groves kembali memberikan saran kepada Finch agar ia memberikan kebebasan kepada mesin, serta memberikan nama dan membuat mesin itu bisa memiliki suaranya sendiri. Finch menjawab, ia akan membiarkan mesin menentukan pilihannya sendiri dengan memilih suara yang akan ia gunakan. Lantas Finch pun memutuskan untuk mengunci diri mereka dari mesin itu. Saat Reese sedang berjalan dengan Fusco, mereka mendapatkan telepon dari mesin yang ingin memberikan mereka nomor baru untuk ditangani. Di sebuah kampus, Finch sedang menangani anak didiknya yang sedang mengalami kesulitan dalam perihal nilai. Tak lama kemudian, Reese beserta Groves datang menghampirinya untuk memberitahu jika mereka telah mendapatkan nomor baru. Dan nomor baru itu adalah nomor milik Finch sendiri. Ancaman itu tampaknya tak main-main, karena sebuah pihak berasal dari Temporary Resolution menyerang Finch
Reese, dan juga Groves. Lalu Reese memutuskan untuk segera mengajak Finch ke sebuah rumah aman. Di rumah aman itu, Shaw menjelaskan kemungkinan bahwa agen Samaritan dapat menemukan keberadaan dari Finch, mungkin karena dirinya, yang baru saja kembali ke dalam tim. Reese mencoba menjelaskan, tempat mereka sudah memang tak aman, sehingga yang harus mereka lakukan adalah bersiap untuk menyerang balik Temporary Resolution untuk mencari tahu siapa dalang dari semua itu. Setelah Fusco ikut bergabung bersama mereka, anggota Tempo itu ternyata kembali menyerang tempat persembunyian mereka. Dan Elias pun menegaskan jika dirinya mampu menyembunyikan Finch dari anggota Tempo itu, selagi Reese dan yang lainnya bisa menyerang tempat tersebut. Di suatu bangunan, Elias langsung memperkenalkan tempat persembunyian yang sering terjadi konflik di antara dua geng. Beruntungnya semenjak kedatangan dari Elias, perselisihan di antara geng itu telah berhenti. Di dalam ruangan juga Elias menjelaskan bahwa mereka mempunyai musuh yang sama, sehingga ia ingin memutuskan akan bersama dengan Finch hingga semua itu berakhir. Saat ini terlihat Fusco dan Reese telah tiba di Temporary Resolution untuk menemui manajer mereka. Sayangnya, ternyata resepsionis hanya meminta mereka untuk menunggu sementara di ruang tunggu. Kembali ke rumah aman, Groove sedang memberitahu Shaw jika alasan identitas Finch terbongkar adalah karena Finch telah kecolongan ketika dirinya kembali ke tempat pertama kali dirinya dan Grace berkencan. Kembali kepada Finch yang sedang menyadari bahwa musuh mereka telah mengetahui tempat persembunyian itu, yang membuat Elias dengan segera mencoba membawa Finch untuk segera pergi kembali. Di ruang tunggu, Fusco dan Reese menyadari bahwa manajer perusahaan ternyata tak kunjung datang, sehingga mereka langsung memutuskan untuk pergi keluar. Dan benar saja dugaan mereka, karena ternyata pekerja yang telah ada di sana telah dipulangkan semua, serta mereka juga mendapatkan sambutan hangat dari musuh-musuh mereka. Di dalam pelariannya itu, Elias beruntung berhasil menghabisi mereka semua. Tetapi setelah mereka keluar dari lift, ternyata musuh mereka masih mengejar. Sehingga beruntungnya Elias masih memiliki anak buah yang langsung siap untuk membantunya. Ketika Elias telah tiba di mobil, ternyata supirnya telah tewas. Dan saat Elias berpaling pun, musuhnya kembali menembakkan senjata padanya yang membuat Elias pada akhirnya mati di hadapan Finch. Satu korban mulai berguguran. Setelah tiba di lokasi pembunuhan, Reese mendapatkan kabar dari geng yang menghormati Elias, yaitu plat nomor mobil yang telah membawa Finch. Finch pun langsung memberikan informasi itu kepada Groves bahwa RTCC telah menemukan di mana letak mobil yang menculik Finch berada. Namun Shaw dan Groves menjelaskan jika dirinya telah terlebih dahulu menghampiri lokasi mobil si pencuri itu berada. Dan saat Finch telah tiba di tempat tujuannya, dia langsung meminta kepada Greer untuk segera membunuhnya sebelum korban lain akan berjatuhan. Sayangnya Greer menolak permintaan dari Finch karena ia menduga bahwa Finch nantinya akan berada di pihak yang sama dengannya. Dan seusai perbincangan itu, Finch harus pindah dari satu mobil ke mobil lainnya. Beruntungnya sebelum pemindahan itu terjadi, rupanya tanpa diduga Groove beserta Shaw berhasil datang untuk segera menyelamatkan Finch. Tetapi tampaknya penyelamatan yang dilakukan oleh mereka berdua belum membuahkan hasil. Karena Shaw masih harus tinggal di pertempuran itu untuk menghalau pandangan dari agen Samaritan, selagi Groove membawa Finch menjauh dari lokasi itu. Dalam pelariannya, Groove tampaknya mendapatkan sedikit luka tembak dari agen Samaritan. Sementara Jeff yang merupakan anggota Samaritan itu sendiri telah mendapatkan tugas untuk menghampiri sebuah rumah. Ketika Shaw masih disibukkan oleh agen Samaritan, ia menyadari bahwa bantuannya telah tiba, yaitu Reese dan Fusco yang datang bersama dengan mobilnya. Hal itu membuat Shaw langsung akhirnya bisa lolos dari baku tembak bersama agen Samaritan. Saat Groove sedang memasuki sebuah komplek, ia berhasil menyadari bahwa Jeff telah bersiap untuk mengeksekusi Finch. Lalu dengan segera Groove pun mengambil tindakan dengan cara menembak dan membelokkan mobil itu sehingga ia harus sedikit terkena peluru dari tembakan tersebut. Mereka pun pada akhirnya harus diberhentikan oleh kepolisian yang memutuskan untuk menangkap Finch dan meninggalkan Groove yang telah terluka. Lantas Finch pun pada akhirnya masuk ke dalam penjara dengan tuduhan 15 kasus pembunuhan dalam 5 tahun terakhir. Serta kasus tua Finch yang merupakan pengkhianat bagi negara. Pada malam harinya, Fusco langsung mendapatkan kabar bahwa Finch ternyata telah ditahan di penjara, serta Groove yang kini sedang dirawat di rumah sakit terdekat. Fusco pun memutuskan untuk segera menghampiri Groove, sementara Reese dan Shaw langsung menghampiri Finch. Di ruang interogasi, Finch mulai mendapatkan pertanyaan dari para agen FBI, yang sayangnya Finch tak mau menanggapi hal itu dan lebih fokus untuk mengeluarkan isi hatinya kepada mesin. Finch menegaskan, ia selama ini telah mengikuti aturan waktu yang sangat lama. Tetapi saat ia telah melanggar aturan dari mesin, rupanya presiden telah membuat itu mesin melakukan pengintaian ilegal terhadap rival politiknya. Dan Finch menjelaskan bahwa dengan mengikuti aturan mesin, membuat orang-orang yang Finch sayangi meninggal,
atau akan segera meninggal setidaknya. Sehingga mulai saat ini, Finch memiliki tujuan akan mematikan mesin setelah ia menyelesaikan semua urusannya. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Finch yang hendak masuk ke dalam tahanan untuk mendapatkan telepon dari mesin yang kini telah memilih suaranya. Yaitu ternyata mesin pada akhirnya memilih suara milik Groves untuk mewakilinya. Lantas dengan segera Finch pun meminta kepada mesin untuk segera membantunya kabur dari penjara tersebut. Sayangnya ketika Rhys dan Shaw tiba di penjara itu, rupanya mereka terlambat. Karena seseorang telah mematikan listrik penjara sehingga membuat semua para tahanan langsung kabur. Rhys juga langsung mendapatkan kabar buruk dari Fusco bahwa ternyata Groves tak berhasil selamat dari lukanya, alias kini Groves telah menjadi korban kedua demi melindungi Finch. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season kelima, chapter kelima pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Berikan ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.